Mari saudara, tema kita hari ini adalah Tuhan sanggup, jangan takut. Tuhan sanggup, jangan takut. Ya, buka firman Tuhan di kitab 2 Raja-Raja 4, ayatnya yang 1 sampai dengan yang ke-7. Kita semua sering membaca firman Tuhan ini. Ya, saya yakin semua sering membaca firman Tuhan ini ya. Judul berikutnya adalah minyak seorang janda. Kita baca ya. Salah satu dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau tahu ini bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu padanya, ditutupnya pintu sesudah dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah lebihnya engkau serta anak-anakmu." Wow, dahsyat banget ya. Coba perhatikan, bagaimana seorang janda ini bisa membayar hutangnya dalam keadaan kesusahan. Pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Ini yang mengeluh adalah istri-istri para nabi. Ya, kalau bisa dikatakan bahwa kalau nabi itu kan berarti dia pelayan Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan. Tapi suaminya sudah meninggal. Coba garis bawahi kata nabi. Itu artinya bahwa nabi itu melayani Tuhan juga punya masalah. Jadi tidak ada jaminan bahwa orang yang melayani Tuhan itu pun juga punya masalah. Artinya bahwa masalah itu dialami oleh semua orang, termasuk si istri nabi ini. Dia tidak hanya melayani Tuhan. Coba lihat, dia katakan kan begini, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Perhatikan, orang yang hidupnya takut akan Tuhan pun tidak luput dari persoalan. Saya ulang ya. Orang yang melayani Tuhan, orang yang hidupnya takut akan Tuhan, tidak luput dari persoalan. Dan ini persoalannya nggak main-main. Perhatikan, sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Istrinya kebingungan karena ditinggal mati oleh suaminya. Penagih hutang datang, debt collector datang di rumah. Istrinya nggak kerja, istrinya nggak melayani Tuhan, nggak ada pendapatan apapun. Hanya dia dan anak-anak. Debt collector datang terus, frustrasi. Tapi statusnya adalah mereka dari keluarga yang takut akan Tuhan. Mereka dari keluarga yang melayani Tuhan. Jadi, siapapun kita, bertobat atau tidak, hidup dalam kekristenan atau tidak, kita ikut Tuhan Yesus atau tidak, persoalan tetap ada. Tetapi perhatikan, selalu ada perbedaan bagi orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Selalu ada perbedaan kepada orang-orang yang tidak memulai segala sesuatu dengan berdoa.
Perhatikan, si istri ini gak sembarangan ketemu sama seseorang. Ini Elisa, saudara. Yang ditemui itu tuh adalah Elisa. Elisa itu adalah seorang hamba Tuhan, dia seorang nabi. Nah, kita ketika kita memiliki suatu persoalan, dengan siapa kita ketemu? Kalau kita punya masalah, kita ketemu dengan orang-orang yang sama-sama bermasalah, maka kedua-duanya tidak akan mendapatkan jalan atau solusi dengan benar. Ini bicara tentang apa toh sebenarnya? Ketika kita memiliki suatu tekanan kehidupan, kalau yang kita lihat itu adalah pengajaran yang salah, kita pasti salah. Makanya penting sekali yang namanya kita memulai kehidupan, menjalani kehidupan itu dengan sesuatu hal yang tepat. Kalau ini ketemu sama Elisa. Nah, kitanya seperti apa? Apakah ketika kita mempunyai masalah itu, kita melakukannya sendiri? Kita curhat dengan orang yang salah? Atau seperti apa, saudara? Nah, itu menentukan. Si istri Nabi yang sudah meninggal ini, dia ketemu dengan orang yang tepat. Ketemu dengan Elisa. Makanya dikatakan begini toh, dia ketemu dengan Elisa, mengadukan hal itu kepada Elisa. Dia ketemu dengan orang yang tepat. Agar supaya apa? Karena kebiasaan-kebiasaannya bahwa seorang pelayan Tuhan, seorang hamba yang takut akan Tuhan, memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk berbicara kepada orang yang sama. Paham ya? Orang-orang yang memiliki kebiasaan melakukan doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan, akan memiliki kebiasaan. Kalau mereka punya masalah, mereka akan ketemu dengan orang yang sama melakukannya dengan kita. Respon pertama adalah ketemu dengan orang yang sama-sama statusnya. Coba aja saudara, kalau kita punya masalah, larinya ke dugem, larinya ke minum-minuman obat, larinya ke free sex, larinya ke orang yang salah, kita jatuh dalam dosa. Betul? Jadi respon kita pada saat punya masalah, kita lari kemana, kita melakukan apa, itu penting sekali. Makanya kalau kita itu tidak memiliki kebiasaan hidup kekudusan, hidup yang penuh dengan kehati-hatian, maka seringkali kita pun juga ketemu sama orang dengan orang yang salah. Nah, penting sekali kita itu memulai kehidupan dengan yang benar. Ini si perempuan yang ketakutan ini, karena ditagih sama debt collector tiap hari ini, dia tahu kemana harus pergi. Banyak orang dengan alasan frustrasi, dengan alasan ketakutan justru jatuh dalam dosa. Tapi puji nama Tuhan bahwa ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, ketika kita mendapatkan ujian kehidupan, kita lari kepada orang yang benar, seperti si perempuan ini. Ya. Lalu apa jawab Elisa? Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Anda yang lagi punya masalah utang sekarang hari-hari ini, engkau punya apa di dalam rumah? Sudah nggak punya apa-apa lagi, Bu. Sudah nggak ada lagi yang bisa dijual, nggak ada lagi yang bisa dipertahankan. Kami sudah habis-habisan, Bu, nggak punya. Nih, si Elisa tanya kepada si perempuan ini, kamu punya apa yang bisa kamu pertahankan untuk kamu menjalankan kehidupan? Kamu punya apa untuk kamu bisa bertahan hidup? Kamu punya apa untuk kamu bisa menghadapi si penagih hutang itu? Kamu punya apa? Si perempuan ini mengatakan, saya sudah tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu apa toh? Buli-buli itu tuh tempat kecil ini saudara ya. Untuk isi minyak, buli-buli minyak itu tuh kecil tempatnya. Nanti dilihat di Google ya.
Buli-buli itu gambarnya seperti apa? Itu tempat kecil. Ini bicara tentang apa, saudara? Buli-buli berisi minyak itu bicara tentang pengharapan. Kita itu kalau punya pengharapan, jangan kecil, saudara. Hati-hati dengan penglihatan mata kita. Kalau mata kita itu melihat kesukaran, seringkali pengharapan kita tuh kecil sekali. Kalau kita melihat semua pintu tertutup, kita itu melihat bahwa ada begitu banyak tantangan besar. Seperti masih ingat cerita tentang 12 orang pengintai. Yang 10 orang, ini 12 pengintai itu sama-sama mereka melihat situasi. Yang 10 orang melihat adanya suatu keadaan, oh menakutkan, gak mungkin, segala sesuatunya chaos, oh segala sesuatunya gak mudah dihadapi. Yang 10 ngomongnya negatif. Tapi Yosua dan Kaleb yang 2 orang itu, yang sama-sama menghadapi situasi yang sama, mereka bicaranya positif. Buli-buli berisi minyak yang kecil ini bicara tentang apa? Pengharapannya kecil. Melihat segala sesuatunya tuh pesimis. Imannya terlalu kecil. Gak memiliki pengharapan yang besar. Mimpinya terlalu kecil. Makanya si perempuan ini mengatakan, karena kami gak punya apa-apa lagi. Saya udah gak punya kekuatan apa-apa lagi. Saya gak tahu harus seperti apa lagi. Sudah gak punya. Nah, pengharapan yang seperti ini, perkataan-perkataan yang seperti ini, rasa-rasa ketakutan, kekhawatiran yang seperti ini, yang terus-menerus kita ucapkan, itu terjadi bisa menghasilkan suatu semangat yang turun. Itu ngaruh, saudara. Sewaktu kita ngomongnya negatif, itu ngaruh. Makanya kenapa terjadi kelemahan tubuh? Karena keseringan negatif. Mengapa terjadi ketakutan? Karena seringkali mata jasmaninya itu diizinkan ngelihat takut. Sesungguhnya serangan intimidasi iblis itu atas izin kita loh. Iblis itu hanya hanya mempengaruhi kita, berusaha untuk menggoda kita, tapi tetap responnya dari kita. Celahnya juga dari kita. Adam dan Hawa pada waktu mereka makan buah pengetahuan, itu kan iblisnya, ya, si setan itu, dia cuma mengatakan bahwa ya kalau kamu makan ini, kamu akan bisa melihat semua, mata kamu akan melihat, kamu akan seperti Allah, kamu akan begini, kamu akan begitu. Iblis tidak menyentuh sama sekali. Makanya yang namanya intimidasi itu tergantung kitanya. Selama kita buka celah, maka iblis akan masuk dalam kehidupan kita. Buli-buli berisi minyak itu bicara tentang kelemahan tubuh. Buli-buli berisi minyak itu bicara tentang iman yang kecil. Buli-buli yang berisi minyak itu bicara tentang overthinking, negative thinking, ketidakmampuan untuk menghadapi segala sesuatunya, ketidakpercayaan untuk bisa menghadapi segalanya. Buli-buli berisi minyak kecil sekali. Karena yang dilihat apa? Karena dia mengatakan apa? Tidak punya sesuatu apapun di dalam rumah. Mata jasmaninya melihat gak ada apa-apa. Paham, saudara? Persis seperti si pengintai, 12 pengintai itu. Yang dilihat kesukaran, yang dilihat kesusahan. Sampai mereka tidak punya rasa iman untuk bisa melihat kedahsyatan tangan Tuhan. Makanya si perempuan ini mengatakan gitu toh, di rumahku gak ada apa-apa. Yang dilihat bendanya, yang dilihat wujudnya. Seringkali kan kita begitu. Kita tidak pernah bisa melihat kedahsyatan tangan Tuhan karena yang dilihat bendanya. Kita cuma fokus pada mujizat.
Kita hanya fokus pada pertolongan, yang dilihat itu tuh yang dilihat mata kita. Kita suka nggak bisa ngelihat bahwa kita masih bisa hidup, kita masih bisa makan, masih bisa beli pulsa. Kita lupa untuk mengucap syukur itu. Kita masih bisa jalan, kita masih bisa ngomong seperti ini. Kita lupa bahwa itu pemberian Tuhan. Hati-hati dengan pandangan mata kita. Karena yang kita lihat itu yang akan kita ucapkan. Tapi kalau yang dilihat itu adalah menggunakan kacamata iman, pasti perkataannya beda. Pasti perkataannya beda. Suatu hari, saudara, ketika saya tidak memiliki apapun untuk bisa membayar rumah, mata jasmani saya melihatnya nggak ada uang sama sekali. Mata jasmani saya melihat bahwa nggak ada orang yang bisa tolongin saya. Itu mata jasmani saya. Tetapi ketika memiliki kebiasaan hidup, mengenal dengan doa, mengenal pujian penyembahan, mengenal firman Tuhan, saya berani untuk mengatakan bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku percaya suatu hari nanti Tuhan akan mencukupkan. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan pertolongan. Nah, keberanian seperti ini itu karena apa, saudara? Karena matanya tidak mengizinkan segala sesuatunya itu mempengaruhi dirinya. Saya tidak mau dipengaruhi dengan ketakutan. Nah, itu maksudnya, saudara. Ya, Elisa tanya, kamu punya apa? Gak punya apa-apa. Karena seringkali yang dilihat itu mujizat berupa materi yang nampak. Ya, karena di dalam Tuhan kita percaya itu butuh yang namanya nggak nampak loh. Kalau kita percaya, terima terlebih dahulu baru percaya, itu bukan iman. Karena Abraham pada waktu mempersembahkan Ishak, dia nggak tahu sama sekali. Dia hanya nurut. Perhatikan ya. Hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana. Ini perhatikan. Elisa tidak mengatakan bejana. Elisa tidak mengatakan buli. Tapi Elisa mengatakan bejana. Bejana sama buli itu beda, saudara. Bejana itu besar. Bejana itu besar. Elisa tidak mengatakan bahwa ya sudah yang ada pada itu adalah. Enggak loh. Elisa mengatakan bahwa bejana, ambillah bejana-bejana yang dari luar, daripada tetangga-tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, dan janganlah terlalu sedikit. Yang artinya seperti tadi yang saya bilang, bahwa kalau engkau punya iman, kalau kita itu seringkali diuji dengan segala kehidupan. Kalau punya iman, kalau punya mimpi, kalau punya pengharapan, jangan nanggung. Jangan nanggung. Tuhan, ya sudahlah ya, takdir. Saya memang ditakdirkan hidupnya miskin. Bully, ini kayak begini bully. Ya sudahlah ya, saya ditakdirkan orang tua saya nggak mampu, makanya saya nggak kuliah. Ya sudah, namanya aja nggak kuliah, ya saya bisanya cuma kerja yang kayak gini. Ini bully. Ukuran bully. Tapi Elisa mengatakan, engkau harus punya bejana. Ambil dari luar. Artinya apa toh? Kita harus berjuang untuk memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh. Bejana, gede banget. Jangan tergantung pada apa yang dilihat, saudara. Saya nggak mungkin akan mengatakan pada saat tidak punya uang untuk bayar rumah, saya tidak mungkin mengatakan, Tuhan aku percaya kepadamu pada waktu yang tepat, pasti rumah itu bisa kebayar. Saya tidak bisa mungkin ngomong begini kalau tidak memiliki bejana. Sewaktu saya yang belum mengenal sama Tuhan, saya punyanya bully. Saya akan ngeluh terus, saya akan sakit-sakitan, saya akan ketakutan karena yang dipunyai bully. Makanya gak berani ngomong untuk mengatakan, bersama Tuhan aku bisa lewatin semuanya ini.
kebiasaan-kebiasaan melakukan doa, pujian, penyembahan, membaca firman Tuhan. Perhatikan saudara, ini firman Tuhan. Ini pesan Tuhan loh. Ini kekuatan. Saya kalau tidak baca firman Tuhan ini, kita semua kalau tanpa firman Tuhan ini, kita akan menjadi orang yang sangat tersesat. Jadi sewaktu kita mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa dahsyat, seperti si wanita ini, di depan rumah sudah ada debt collector. Yang di rumah hanya ada anak-anak. Gak punya apa-apa. Ketakutan pasti. Makanya punyailah bejana, yang artinya apa? Punyailah semangat hidup yang besar. Sekalipun penglihatannya yang dilihat itu adalah debt collector dalam rumah. Debt collector ini, penagih hutang ini bicara tentang apa? Ketakutan. Engkau takut apa sekarang ini? Penagih hutang bicara tentang apa? Atau kesusahan hidup. Kesusahan hidup, rasa takut, rasa khawatir, gak mampu untuk melakukan apapun. Ini loh bicara tentang ini. Selama kita itu hanya memiliki buli-buli, ukurannya bukan bejana, ketakutanlah yang melanda. Si Elisa mengatakan, jangan punya ibuli, sekarang kamu mesti keluar, ambil bejana. Ada yang harus kita bayar harga, saudara. Jangan lagi ada istilah, saya capek bu, saya itu udah lelah bu, udah gak bisa apa-apa. Nah, ini bully. Jangankan bully, bisa-bisa nanti jadinya sendok kecil, sendok teh. Jangan punya iman yang sekecil itu. Karena itu mempengaruhi. Mengapa kita sebenarnya, saya itu mengacu kepada ini saudara. Ketika Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, itu adalah pencobaan-pencobaan biasa kata Tuhan. Itu karena apa saudara? Karena Tuhan tahu bahwa pencobaan itu tuh biasa di mata Tuhan. Itu terlalu kecil di mata Tuhan. Dengan kata lain bahwa ketika kita hidup dalam pencobaan, maka yang harus kita usahakan ini, lihat ya, pergilah mintalah bejana-bejana itu. Berarti ada yang harus kita lakukan bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan katakan biasa itu, berarti itu memang biasa buat kita. Berarti seharusnya tidak ada keluar kata, gak mungkin, aku nyerah, aku kalah, ya pasti aja susah, dan lain sebagainya itu. Seharusnya ketika kita punya bejana, kita tidak mungkin mengatakan, aku nggak mampu Tuhan, aku nggak bisa. Paham ya saudara? Jadi punyai semangat hidup seperti si Elisa ini mengajarkan, kamu jangan punya bully, tapi punyailah bejana. Sekarang kamu harus dapatkan itu. Yang artinya apa saudara? Anda sendiri, Anda dan saya sendiri yang harus mengusahakan itu. Caranya bagaimana? Bayar harga. Kitab Hagai 1 mengatakan bahwa kita harus naik ke atas gunung Tuhan. Nih, kita buka ya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada kitab Hagai. Kita lihat apa yang harus kita lakukan, saudara, di kitab Hagai ini. Perhatikan ya. Bayar harga. Buka kitabnya di kitab Hagai. Hagai 1. Ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung. Naiklah ke gunung. Gunung itu bicara tentang apa? Tuhan Yesus selalu naik ke bukit ketemu siapa saudara? Bapaknya. Jadi naiklah ke gunung. Orang naik ke gunung itu gak ada. Gak lelah itu gak ada. Orang naik ke gunung pasti kelelahan, kelaparan, kedinginan, ketakutan, rasa awas-awas dan lain sebagainya. Bagi yang naik gunung pasti tahu resikonya seperti apa. Sama saudara. Firman Tuhan mengatakan begini, jadi naiklah ke gunung. Mau capek, mau lelah, mau frustrasi kayak apapun, naiklah ke gunung. Ngapain? Bawalah kayu. Dan bangunlah rumah itu.
R-nya R besar. Bangunlah rumah itu. Kayu bicara tentang apa? Api Tuhan. Karena di sana di atas gunung itu kita akan membakar kayu itu. Kayu bicara tentang ukupan, tentang persembahan. Kita nggak punya apa-apa. Yang dipunyai cuma air mata. Ya udah, persembahkan itu untuk Tuhan. Kayu bicara tentang apa? Lutut. Yang kita punyai cuma lutut. Ya sudah, berlututlah di hadapan Tuhan. Yang kita punya cuma tangan mengangkat. Ya sudah, angkatlah tanganmu itu. Sebagai persembahan yang kudus, itu kayu, saudara. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Amin. Si Elisa mengatakan, kamu ambillah bejana. Kita sendiri yang harus mengusahakan. Jangan ada kata lagi yang mengatakan, aku tidak kuat, sudah nggak bisa lagi. Nggak bisa bayar harga, saudara. Naik ke atas gunung Tuhan. Semakin hidupmu mengalami kesusahan, semakin pintunya belum terbuka, naik, saudara, naik. Sekalipun di rumah nggak ada apa-apa, kita masih punya tangan, kita masih punya lutut, kita masih punya hati yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Waktu nyanyi, ku mau selalu bersyukur, belum ada jalan keluar. Saya belajar memerintahkan mulut saya, jangan pernah mengatakan saya bokek. Saya anti ngomong gak punya duit. Saya anti mengatakan ini tanggal tua. Saya harus memerintahkan mulut saya untuk berkata, Tuhanku bisa. Saya memerintahkan mulut saya untuk mengatakan, Tuhanku sanggup. Makanya kalau ada orang mengatakan, iya, saya gaji cuma segini, saya nggak terima gaji bulan ini, hidup saya susah, saya harus hemat. Nih, mulutnya hati-hati, saudara. Karena sewaktu kita naik ke atas gunung Tuhan, kita bawa kayu, tapi kalau mulutnya negatif, percuma, saudara. Sekalipun realitanya saya nggak ada uang, sekalipun realitanya saya tidak punya apa-apa, realitanya nggak ada yang bisa tolongin saya memerintahkan mulut saya memerintahkan pikiran saya, dan saya memerintahkan hati saya, ngomonglah positif. Hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Amin. Di situ dikatakan, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar. Kalau bisa minta sama tetangga. Bejana-bejana kosong. Jangan terlalu sedikit. Punyai semangat yang besar. Tapi waktu kita memiliki semangat yang besar, hati-hatilah ini mulut. Jangan pernah mengatakan, aku gak punya uang, aku gak punya kekuatan, aku ditinggalkan pasanganku, terus aku nanti makan apa? Seringkali saya mengatur hidup saya dengan mengatakan apa, saudara? Doanya sedikit saja, saya lebih banyak memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa? Saya harus memerintahkan tubuh, memerintahkan jiwa, memerintahkan roh saya sendiri. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Karena sewaktu kita memuliakan Tuhan, ini loh, perhatikan ya. Sewaktu kita memuliakan Tuhan, Tuhan melakukan apa, saudara? Lihat ini. Tadi kita buka lagi ya. Aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaannya. Karena apa toh? Kita naik ke atas gunung Tuhan bawa kayu. Kayu kita tentang apa? Bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ini. Makanya Tuhan berkenan. Nah, kalau kita itu ngomongnya negatif terus,
bagaimana kemuliaan Tuhan bisa kita rasakan. Sewaktu saya sakit, saudara, sekian tahun yang lalu, saya pernah divonis sama seorang dokter. Saat itu juga dokter mengatakan, besok harus dioperasi ya, karena ini sudah membusuk. Ya, saya ada masalah di usus pada waktu itu, dan itu sudah membusuk. Tiba-tiba dokter mengatakan harus dioperasi. Itu pertama kalinya, saudara, saya itu baru lulus kuliah. Ya, namanya aja lulus kuliah ya nggak punya apa-apa ya. Dan itu saya tinggal di Jakarta, jauh dari kakak-kakak saya, jauh dari orang tua, begitu. Tetapi pada waktu itu ketika saya berdoa di hadapan Tuhan, aku harus apa? Nah, respon pertama itu kita nyari Tuhan apa nyari pertolongan orang? Itu mengaruhi loh, saudara. Pada waktu dokter ngomong begitu, saya ngomong sama dokternya, dokter kasih saya waktu sebentar ya, sebentar saja. Saya keluar dari ruang dokter, saya duduk, saya ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau apa kepadaku? Ini saya usia lulus kuliah loh. Saya ngomong sama Tuhan, Engkau mau apa Tuhan? Tuhan katakan, go ahead, sudah operasi saja. Tapi saya nggak punya asuransi, nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Lalu Tuhan itu menggerakkan hati saya untuk saya ngomong sama kakak saya. Saya ngomong sama kakak saya cuma ngomongnya begini. Saya mau operasi, dokter katakan begini-begini. Lalu kakak saya begini, oke, ya sudah, ayo operasi saja. Tidak apa-apa, kamu nggak usah khawatir dengan biayanya. Kalau kita ngomong dulu sama Tuhan, pintu itu pasti akan dibuka sama Tuhan. Makanya utamakan Tuhan terlebih dahulu. Kebiasaan-kebiasaan kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan membuat telinga saya itu mendengar Tuhan instruksinya apa. Sama seperti waktu kita saat teduh pagi hari ini. Saat teduh itu punyailah rasa tenang. Biasakan waktu kita memuji menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, punyai perasaan tenang. Karena di dalam ketenangan itu kita mendengar Tuhan bicara apa. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Saya bisa operasi dengan benar. Makanya punyailah bejana. Amin. Sekarang katakan kepada dirimu sendiri, aku harus punya iman sebesar bejana. Amin. Ya, itu bicara tentang pengharapan. Pengharapan yang besar, pengharapan yang kuat, pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Sekalipun usahamu, kamu punya bisnis, usahamu sudah. Saya melihat saudara yang ikut live ini, ada satu toko yang diizinkan Tuhan bangkrut. Perhatikan ya, punyai iman seperti bejana ini. Saya nggak tahu ya yang ikut live ini, Anda punya toko bangkrut, diizinkan Tuhan, punyai iman seperti ini, bejana. Naik ke atas gunung Tuhan. Engkau harus unity dengan pasangan hidupmu, unity dengan keluargamu. Bangun mesbah. Bangun mesbah. Ya. Tuhan sedang memperbaiki. Nggak hanya memperbaiki perekonomian, tapi juga memperbaiki jiwa, tubuh roh kita yang udah rusak. Yang udah jauh dari Tuhan. Yang hubungannya udah rusak dengan Tuhan. Hubungan kita udah jauh sama Tuhan. Perhatikan. Kehancuran yang dialami oleh Anda yang punya toko yang diizinkan Tuhan bangkrut itu. Hubungan Anda dengan Tuhan sedang diperbaiki. Termasuk perekonomian Anda juga diperbaiki sama Tuhan. Amin. Lihat bejana itu. Bejana-bejana kosong jangan terlalu sedikit. Beriman. Beriman. Kemudian masuklah. Ini perintahnya Elisa ya. Kemudian masuklah. Tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana penuh, angkatlah. Ini bicara tentang apa? Mesbah keluarga. Anda yang punya suami istri, ya, punya anak-anak, ajaklah mesbah keluarga. Dalam keadaan seperti apapun. Kalau engkau punya pasangan lagi sakit, entah itu suami atau istri, ajaklah pasangan itu bersama-sama dengan anak, minta sama Tuhan urapan. Urapan kesembuhan. Termasuk Anda yang dililit sama utang.
Tetap unity dengan pasangan hidupmu. Minta sama Tuhan satu urapan. Urapan pemulihan keuangan. Urapan pemulihan keluarga. Urapan pemulihan bisnis usahanya. Minta urapan sama Tuhan. Dikatakan, masuklah, tutuplah pintu. Yang bicara tentang apa, saudara? Hanya dengar-dengaran tentang Tuhan saja. Hati-hati dengan apa yang dilihat, yang didengar, yang diomong. Hati-hati. Dikatakan di sini, masuklah, tutuplah pintu, yang artinya hati-hati, jangan buka celah. Jangan buka celah. Dijaga hatinya. Sewaktu kita berdoa, memuji, memuliakan Tuhan, waktu kita baca firman Tuhan, intimidasi akan datang terus dari iblis. Makanya dikatakan, masuklah dan tutuplah pintu. Hati-hati, jangan buka celah. Jangan ngomong negatif. Jangan berpikir negatif. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, dikatakan begini apa? Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Ini bicara tentang apa, saudara? Teruslah beriman. Semakin engkau nggak ngelihat apa-apa, teruslah beriman. Terus beriman, terus beriman. Ini yang diajarkan oleh kedua orang tua kami pada waktu keluarga kami dililit utang, saudara. Rumah kami udah digadaikan bank, dan itu sudah mau ditarik sama bank. Ayah saya mengajarkan kepada kami semua, ayo kita bangun mezbah, kita doa, ujian penyembahan. Terlalu banyak kesalahan yang kami perbuat. Saya punya orang tua yang sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Kami diajarkan berdoa pada waktu itu usia kami masih kecil sekali. Ya, saya masih SD waktu itu udah diajak doa. Sekarang waktunya, saudara, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Justru tekanan kehidupan anak-anaknya masih kecil, ajarin itu. Benih doa yang diajarkan itu akan mengikat terus. Makanya saya teringat terus. Dari sejak SD itu sampai saya segede ini, yang namanya doa, pujian penyembahan menjadi kekuatan buat saya. Itu akibat ajaran orang tua. Makanya saudara, justru dalam keadaan tekanan kehidupan itu, ajarin anak untuk bisa ngelihat realita kehidupan. Ya, it's okay. Dikatakan bahwa engkau harus masuk, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu. Ini loh, bicara tentang mezbah keluarga. Anak-anaknya diajak. Jangan dimanja terus anak-anaknya. Salah ya kalau orang tua mengatakan, jangan sampai anak-anakku tahu kalau keadaan perekonomian seperti ini. Salah, saudara. Anda harus memberitahukan kepada anak-anak. Ajarkan kepada anak-anak untuk bisa melihat bahwa keadaan orang tuanya memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi ajarkan kepada mereka beriman bahwa di dalam Tuhan bisa. Itu akan mengajarkan kepada anak. Nah, contohnya saya ini, ya. Lalu tuangkan minyak itu ke dalam segala bejana. Orang tua sambil berdoa mengajarkan kepada anak sama-sama beriman. Sama-sama percaya. Tuangkan minyak terus-menerus itu artinya beriman. Setiap waktu, setiap saat, setiap menit, setiap detik, beriman terus. Mau di mobil, mau di jalan, mau di kantor, mau di apa, tetap nyembah Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur sambil nangis gitu, nggak apa-apa. Karena itu adalah penyembahan yang harum. Penyembahan yang wangi di hadapan Tuhan. Sambil tuang terus, mana yang penuh angkat. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus-menerus menuang, mendekatkan bejana-bejana. Ajarkan anak untuk memberkati. Ada kedahsyatan tangan Tuhan terjadi pada saat anak-anak ngangkat tangan. Makanya orang tua saya ngajarin toh, anak-anak harus ikut doa. Anda punya anak-anak, ajarkan mereka untuk ikut doa. Ada kuasa dalam doa anak-anak. Ya, ajarkan anak-anak untuk ikut berdoa. Lihat itu di sini. Anak-anak mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Anak-anak itu yang akan mengingatkan kepada kita. Mama, papa, kan kemarin kita sudah doa. Katanya suruh beriman. Nah itu anak-anak akan menjadi pengingat buat kita. Mendekatkan bejana itu. Anak-anak itu juga yang akan menguatkan kepada kita. Begitu kita lihat anak-anak harus bayar sekolah. Kita ngelihat anak-anak harus belajar beriman. Dek, kakak, engkau akan kuliah. Biayanya cukup besar. Ayo adik, kakak doa. Sama-sama minta kemurahan Tuhan. Ajar mereka doa. Ajar mereka doa. Agar supaya nanti saudara, pada saat mereka gede, mereka akan ingat-ingat. Oh iya, mama papanya ngajarin untuk doa.
Amin. Ya, dekatkanlah kepadaku. Dan anak-anak mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Selalu ada mujizat pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Tapi fokuslah kepada Tuhan, si pembuat mujizat itu. Mujizat pasti terjadi. Pertolongan pasti ada. Asalkan fokusnya benar. Asalkan responnya juga benar. Amin. Dihati-hati perkataan kita ini, dihati-hati. Dihati-hati juga pikiran kita. Hati kita juga harus hati-hati. Karena sekali hati kita pahit tentang kehidupan. Kalau yang dari dalam sini pahit tentang kesukaran, kesusahan, kemustahilan, maka yang keluar juga begitu. Hati-hati ya. Makanya dituang terus, dituang terus, dituang terus. Tidak ada lagi bejana dan berhentilah minyak itu. Bicara tentang apa? Anda sudah kuat. Cara ngomongnya udah beda lagi. Ketika tekanan begitu besar datang, masih bisa tersenyum. Gak apa-apa Tuhan, aku percaya. Waktu Tuhan sempurna. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beda lagi kan ngomongnya. Yang tadinya susah, sukar, gak mungkin. Beda sekarang. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ngomongnya udah beda. Ngomongnya udah tentang iman lagi. Begitu melihat kesukaran, ngomongnya udah beda lagi. Lihat ya di ayat yang terakhir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Loh kan? Selalu ada mujizat. Amin. Berapa banyak anak-anak Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab di sini yang nggak ditolong sama Tuhan? Pasti ditolong. Karena apa? Fokusnya ke Tuhan. Fokusnya kepada si pembuat mujizat itu. Fokusnya ke situ. Karena pertolongan sudah pasti ada. Karena itu pengenalan itu jauh lebih penting. Amin. Pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan kita itu jauh lebih penting dari segala apapun. Amin. Saya selesai saudara. Ayo kita doa sama-sama. Oralarabaya syakalawalawalawalaraba. Olawalawalawalaraba ya rolaraba. Dengar baik saudara. Sewaktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, izinkan Tuhan mengambil alih semua keadaan kita. Mau hancur, mau gak ada jalan keluar, mau kayak apapun, biarkan Tuhan ambil alih. Oralalawalawalawalawalaraba. Oh, lawalawalawal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Kami berpengharapan kepadamu. Sekalipun banyak pintu masih tertutup, tapi biarkan kami berpengharapan kepadamu. Kami mau mulai hari ini Tuhan ngomong positif. Kami mulai hari ini ngomong tentang firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, maka aku akan memerintahkan jiwaku. Aku akan memerintahkan tubuhku, memerintahkan rohku untuk mengatakan kuatlah, teguhlah di dalam Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Kami mau beriman di dalam Engkau. Hei tubuh, aku berkatakan engkau sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Hei pikiran, aku perintahkan engkau untuk berpikir negatif, untuk berpikir positif. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan engkau pikiran untuk senantiasa memikirkan tentang yang baik, yang kudus, yang suci, yang sedap didengar, yang semuanya tentang Tuhan. Aku perintahkan engkau hai pikiran untuk ngomong yang benar, untuk memikirkan yang benar. Aku perintahkan engkau mulut, aku perintahkan engkau mengatakan hal-hal yang baik tentang firman Tuhan, tentang kedahsyatan tangan Tuhan. Aku perintahkan engkau mulut untuk memperkatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yes, aku akan menanti-nantikan Tuhan. Aku percaya kuasanya dahsyat. Aku percaya kuasanya hebat.
Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun mata jasmaniku nggak ngelihat apapun ya Tuhan, tapi aku akan memiliki iman sebesar bejana ini ya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku memerintahkan setiap kelemahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus bangkit. Engkau yang tubuhmu lemah, bangkit dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya dapat satu impresi bahwa ada pemilik usaha seperti toko begitu ya, yang udah kosong. Anda nggak punya modal untuk mengisi kekosongan toko itu. Dengar baik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau menangis karena toko-tokomu kosong, kamu nggak punya modal untuk mengisi. Dengar baik, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Senengin hati Tuhan, muji nyembah Tuhan lebih banyak lagi. Muji nyembah Tuhan, banyak ngucap syukur. Banyak mengucap syukur. Tuhan tahu engkau menderita, Tuhan tahu engkau nangis, Tuhan tahu engkau menjerit, Tuhan tahu engkau kesusahan. Pagi hari ini Tuhan, engkau melihat mata orang itu ya Tuhan Yesus. Engkau melihat kesusahan orang itu ya Tuhan. Tuhan, biarlah kekuatan itu turun dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh yes Tuhan, ada kekuatan baru turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang kehilangan pengharapan, dengar baik. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sungguh Tuhan yang baik. Engkau sungguh Tuhan yang dahsyat. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami. Kami berterima kasih untuk bisnis usaha kami, pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah apa yang tersisa, apa yang ada Engkau memberkati kami. Kalaupun yang ada hanya lutut, biarlah kami pakai lutut kami untuk menyembah Tuhan. Kalau yang ada hanya tangan kami, urapi kedua tangan kami ya Tuhan. Pada waktu kami mengangkat tangan ini, kemuliaan Tuhan turun. Kedahsyatan tangan Tuhan turun. Bekerja atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau dahsyat buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam kuasa tangan Engkau. Kami percaya pintu-pintu berkat terbuka dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang mengubahkan kemustahilan itu menjadi nyata dalam segala kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, terimalah berkat daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini. Dan sampai selama-lamanya diberkati seluruh apa yang kau kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Selamat beraktivitas saudara ya. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan yang baru. Amin. God bless. See you besok pagi jam 7. Tuhan Yesus berkati. Shalom.